Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Beri perlindungan terhadap 3 saksi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ikut menyelidiki kasus pembunuhan ASN Iwan Budi lantaran pelaku tak kunjung terungkap. Siasati mahalnya harga BBM, para siswa SMK di Banjarnegara menciptakan motor trail bertenaga listrik. Dari barang bekas, para siswa SMP negeri di Kota Tegal menciptakan robot sapu yang bisa membersihkan ruang kelas. Kenaikan harga BBM ternyata bisa memicu kreativitas. Seperti di salah satu SMK di Kabupaten Banjarnegara, para siswanya mampu menciptakan motor trail bertenaga listrik sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Seperti ini rupanya kendaraan roda 2 jenis trail bertenaga listrik, hasil karya siswa SMK Pancabakti, jurusan otomotif di Kabupaten Banjarnegara. Uniknya, motor buatan para siswa ini tak menghasilkan suara layaknya motor berbahan bakar minyak. Ya, motor trail karya anak bangsa mampu melaju dengan kencang sejauh 40 hingga 45 km per jam. Bahkan kecepatan dari motor trail bisa mencapai 50 km per jamnya. Berawal dari keprihatinan terhadap naiknya harga BBM, para siswa dan guru berinovasi menciptakan kendaraan alternatif. Melalui tangan-tangan kreatifnya, rangka kendaraan dan sistem rangkaian elektronik diciptakan sedemikian rupa hingga terciptalah motor trail yang ramah lingkungan. Biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan motor trail sebesar 12 juta rupiah. Menurut dari anak-anak inovasi juga sangat baik karena dapat mengurangi penggunaan bahan bakar yang berbuat dari fosil, jadi kita lebih hemat dan lebih juga murah. Karena sekarang BBM naik, kemudian antrian panjang, lah ini justru kami ingin mengembangkan lagi supaya alternatif lain kalau tidak ada bahan bakar minyak, kita menggunakan listrik ini tanpa bahan bakar. Cukup dengan dicas 1-2 jam sudah bisa menempuh jarak 30-40 kilo gitu. Terciptanya karya anak bangsa ini diharapkan bisa menjadi contoh dalam mensiasati harga BBM yang melambung. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Ya, berawal dari kemalasan menyapu ruang kelas, siswa SMP Negeri 7 Kota Tegal menciptakan robot penyapu. Robot ini diciptakan dengan memanfaatkan barang bekas dari limbah mobil mainan. Ide kreatif kerap muncul dari sifat kemalasan seseorang. Nah, inilah yang terjadi pada Huang Zeza dan 3 rekannya di kelas 7 SMP Negeri 7 Kota Tegal. Akibat malas menyapu ruang kelas saat melaksanakan piket pagi, mereka malah menciptakan sebuah robot penyapu. Mereka bahkan menciptakan robot penyapu dengan memanfaatkan limbah mainan mobil yang sudah rusak atau tidak terpakai lagi. Komponen seperti baterai, saklar, dan kayu dari mainan digunakan untuk rangka robotnya. Robot penyapu sampah ini diciptakan dengan kontrol sejauh 2 meter. Namun demikian, robot penyapu ini mampu membersihkan lantai yang sulit dijangkau tangan. Bisa digunakan untuk menyapu misalnya di bawah meja gitu yang tidak terlihat. Bikinnya berapa lama? 1-2 minggu. Berapa meter bisa dipakai? 2 meter. Jadi semua dari barang-barang bekas ya? Iya. Biayanya berapa ini buatnya? Biayanya 200 ribuan. Robot penyapu sampah ini pun menjadi salah satu hasil karya terbaik dalam kompetisi gelar karya di SMPN 7 Kota Tegal. Memang itu karyanya anak ya, dan luar biasa sekali. Itu kan masih kelas 7 tapi sudah mampu bisa
membuat robot seperti itu. Jadi nanti kalau memang ada event yang bisa dilombakan, nanti kami pasti akan ikut gitu. Selain karya unggulan robot penyapu sampah, karya siswa SMP Negeri 7 Kota Tegal lainnya adalah kereta magnet. Kedua karya ini akan terus dikembangkan untuk diikutsertakan dalam lomba yang lebih tinggi. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Peristiwa G30 SPKI mengingatkan masyarakat Indonesia dengan gugurnya 7 jenderal yang kini menjadi pahlawan revolusi. Rumah para pahlawan revolusi juga tetap dipelihara sebagai bagian dari sejarah. Salah satunya rumah Jenderal Ahmad Yani di Purworejo. Seperti apa rumah itu saat ini? Berikut liputannya. Rumah di Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Purworejo ini menjadi saksi bisu sejarah panjang perjuangan bangsa. Di rumah ini, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani sejak kecil tinggal bersama kedua orang tuanya serta kedua adik perempuannya. Ahmad Yani mengawali pendidikannya di HIS Bogor yang diselesaikan pada tahun 1935. Kemudian ia melanjutkan sekolah mulo dan tamat pada tahun 1936. Setelah tahun 1942, ia mengikuti pendidikan Heiho di Magelang yang kemudian masuk ke Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Kemudian dengan terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat, ia diangkat menjadi Komandan TKR di Purwokerto. Memang sudah kelihatan jiwa kepemimpinan Pak D saya. Jadi dari mulai bermain dengan teman-temannya pada waktu kecil di sini itu sudah kelihatan. Memang dia beliaunya ingin menjadi kayak sosok pemimpin. Terus kalau dengan keluarganya, dengan adik-adiknya, itu amat sayang sekali. Saat berada di kampungnya, anak pertama dari pasangan Sarjo Wongsorejo dan Murtini Wongsorejo pernah mendirikan sekolah untuk anak-anak. Ahmad Yani tergerak karena di desanya saat itu tak ada satupun tempat untuk bersekolah. Namun saat peletakan batu pertama terjadi gerakan 30 September dan Jenderal Ahmad Yani gugur. Sebagai tanda Jenderal Ahmad Yani berasal dari Kabupaten Purworejo, di tempat ini didirikan Monumen Ahmad Yani. Diharapkan semangat Ahmad Yani bisa terus bergelora untuk menjaga NKRI dan Pancasila. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Sudah pernah mencicipi tempe benguk? Tempe berbahan dasar kacang koro ini kini banyak diburu pembeli. Warga Desa Kalikebo, Klaten sebagai lokasi sentra pembuatan tempe benguk kini kebanjiran pelanggan. Warga Desa Kalikebo, Trucuk, Klaten kini lebih sibuk daripada biasanya. Karena Desa Kalikebo kini dikenal sebagai sentra produksi tempe benguk. Produksi tempe benguk kini meningkat drastis karena banyaknya permintaan terhadap tempe benguk yang berbahan dasar kacang koro. Berbeda dengan kacang kedelai, bentuk kacang koro relatif lebih besar. Salah seorang pengusaha tempe benguk, Ngatiem, menjelaskan produksi tempe benguk telah dilakukan secara turun-temurun sejak tahun 1960. Produksi tempe benguk terus melonjak selama 3 bulan terakhir karena semakin banyak diminati konsumen. Dibanding tempe berbahan kedelai, tempe benguk dinilai lebih empuk. Tempe benguk juga dapat dibacem dan digoreng. Setiap harinya, Ngatiem menghabiskan bahan baku 10 kg kacang koro untuk menjadi 450 bungkus tempe benguk. Produksi berapa kilogram, Bu? Setiap harian itu 10 kilo. Itu jadi berapa bungkus, Bu? 450. Harga jualnya berapa, Bu, per bungkus? Per bungkus 600. Jadinya 10 biji 6.000. Setiap bungkus tempe benguk dijual seharga Rp600. Pembeli tempe benguk umumnya berasal dari wilayah Klaten. Diharapkan tempe benguk bisa menjadi alternatif produksi tempe dan tahu yang masih mengandalkan kacang kedelai impor. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.